Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas tentang kolaborasi musik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, kita lanjutkan materi tentang seni musik. Kemarin kita sudah membahas tentang fungsi musik dan jenis musik berdasarkan bunyi. Kita kembangkan materi itu pada bab 4, yaitu kolaborasi seni musik. Tapi sebelum itu, mari kita pelajari dulu, kita pahami untuk 3 tujuan pembelajaran. Saya bacakan yang pertama, untuk menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, disiplin melalui aktivitas berkesenian. Yang kedua, menunjukkan sikap responsif dan proaktif, peduli terhadap lingkungan dan sesama, serta menghargai karya musik dan pembuatnya. Yang ketiga, menganalisis karya seni musik berdasarkan simbol, jenis, nilai estetis dan fungsinya. Ya, jadi harapannya setelah kita mempelajari tentang materi inti nanti, kita dituntut bisa mengimplementasikan daripada tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi inti, yaitu kolaborasi. Ya. Dalam pengertian umum, kolaborasi itu bisa kalian artikan ya kerjasama dua bidang atau lebih ya pada satu pekerjaan yang berbeda. Nah, di sini untuk seni musik ya didefinisikan yaitu adalah cara memainkan musik dengan mencampurkan beberapa alat musik dalam suatu penampilan, sehingga menimbulkan perpaduan suara kolaborasi yang indah. Jadi untuk kolaborasi mempunyai tujuan ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan harmonisasi suara yang baik ya. Ini nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Kita jabarkan untuk pentingnya kolaborasi dalam bermusik ya. Saya bacakan dulu, setelah itu saya jabarkan untuk penjelasannya. Musik akan menjadi lebih hidup dan akan timbul menjadi perubahan yang mencolok di dalam perkembangannya. Namun salah satu penentu hasil dari kolaborasi yang baik harus disertai dengan tepatnya memilih kawan dalam berkolaborasi, sehingga menghasilkan harmonisasi musik yang indah ya. Tentu banyak perbedaan ya, seperti yang kalian lihat bagaimana pertunjukan ya grup musik ya dan solo musik ya. Di situ dikatakan membuat musik itu menjadi lebih hidup ya, jika dengan adanya kolaborasi ya. Dan itu hal yang penting untuk ya mencapai tujuan kolaborasi itu berhasil, yaitu dengan tepatnya memilih kawan dalam berkolaborasi ya. Sehingga tujuan itu tercapai. Tujuannya apa ya? Tujuannya menghasilkan harmonisasi musik yang indah. Jadi itu ya definisi dan tujuan atau pentingnya kolaborasi dalam bermusik ya. Ini kalian pelajari ya, bahwasanya untuk bermain musik ya tentunya agar lebih mudah kita mempelajari, kita harus mempunyai sarana atau prasarana dulu ya. Semua kita pengen bisa bermain gitar, otomatis kita harus mempunyai dulu ya gitar tersebut ya. Itu ya, nanti setelah bisa kita akan kembangkan untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjutkan.
Yang selanjutnya di poin B ini ada eksplorasi musik ya. Di situ ada definisinya. Secara umum pengertian eksplorasi itu adalah bereksperimen ya, menemukan hal-hal yang baru. Ya, pada musik ya disebutkan di sini adalah kegiatan dalam mengembangkan sumber-sumber bunyi yang baru sebagai upaya untuk meningkatkan pengalaman musikal secara konkret atau nyata yang dibutuhkan dalam kreasi musik. Untuk eksplorasi musik ini sudah banyak contohnya ya, yang bisa kalian lihat di lingkungan sekitar. Pada dasarnya penemuan bunyi yang baru atau pengembangan bunyi di alat musik yang sudah ada itu bisa dikatakan dengan mengeksplorasi musik. Kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Apa sumber bunyi yang dapat dieksplor? Ya, di sini terdapat beberapa contoh. Ya. Saya bacakan dulu. Untuk eksplorasi sumber bunyi dapat dilakukan dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Jadi dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, bukan tanpa tujuan. Ya. Ini tetap kita mengejar hasil. Ya. Contohnya dengan menggunakan alat-alat perkusif sederhana, seperti potongan bambu. Ya, potongan bambu sekarang fungsinya untuk musik kontemporer atau musik yang modern ini banyak sekali ya, perkusi-perkusi yang fungsi bambu ini sangat dibutuhkan dalam kolaborasi, seperti gelas berisi air yang dipukul dengan menggunakan sendok ya, itu termasuk mengeksplorasi ya alat yang membuat bunyi yang baru ya. Alasan melakukan eksplorasi musik agar dapat menerima hasil ya, mengetahui dan mengidentifikasi eksplorasi musik ya. Jadi di situ banyak contoh, saya beri contoh lagi ya. Kalian tahu seperti kendang ketipung yang dulunya bahannya terbuat dari kayu dan kulit ya. Sekarang fungsi tersebut bisa dibuat dengan alat-alat yang lebih sederhana, seperti menggunakan pipa dan karet bekas ya. Itu contoh-contoh eksplorasi ya. Jadi ya, setelah kalian mengetahui apa itu eksplorasi ya, kalian bisa mengembangkan sendiri apa alat yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian yang bisa dieksplor dan bisa menghasilkan bunyi, sehingga alat musik yang kalian temukan itu bisa untuk kolaborasi pada pertunjukan. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk materi selanjutnya, di sini ada dua tugas ya, ada dua soal yang harus kalian kerjakan, dan setelah selesai nanti kalian bisa upload di Google Classroom. Yang pertama saya bacakan, yaitu apa yang dimaksud dengan musik kontradisional ya. Ini masih berkaitan dengan kolaborasi musik ya. Yang kedua, sebutkan 3 tujuan kolaborasi seni dalam permainan musik ya. Tadi yang pertama untuk mencapai harmonisasi, sudah ada 1 jawaban. Kalian cari 2 jawaban lagi tujuan kolaborasi seni dalam permainan musik. Itu. Kita lanjutkan. Dan di sini ada poin C, yaitu gerak dalam permainan musik. Di sini dijelaskan gerakan tubuh seseorang dalam memainkan alat musik bukan hanya bertujuan untuk memperlihatkan nilai-nilai estetik ya. Bukan hanya bertujuan untuk memperlihatkan nilai-nilai keindahan saja, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara kesesuaian pola gerakan yang terbentuk dengan alunan musik. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya kolaborasi seni musik itu bukan hanya penggabungan dari beberapa
pertunjukan permainan beberapa alat musik, tapi untuk seni musik sendiri bisa dikolaborasikan dengan cabang seni yang lain seperti tari dan seni rupa. Ya, pada pertunjukan musik, ya, kita pasti memerlukan properti untuk memperindah panggung, yaitu termasuk kolaborasi dengan seni rupa. Pada seni tari pun juga seperti itu. Ya, dalam menari pasti kita membutuhkan iringan musik. Melalui kolaborasi seni, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang rasa musik melalui gerakan tubuh. Bisa kalian pahami gerak dalam permainan musik, ya di situ ya. Di dalam musik terdapat gerak, di dalam gerak terdapat musik, ya seperti itu. Selanjutnya bagian terakhir, ya, pada rangkuman materi. Setelah kita bahas tadi kolaborasi, eksplorasi, dan gerak dalam permainan musik, kita bisa simpulkan ada 3 poin penting yang harus kalian pahami, ya, yaitu dalam prosesnya kolaborasi seni dalam permainan musik bertujuan untuk turut melestarikan nilai-nilai estetik dalam masyarakat dan meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi seni dalam permainan musik diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan gagasan atau ide dalam bidang seni budaya. Yang terakhir, kolaborasi beberapa cabang seni dapat saja dilakukan, namun perlu diingat bahwa apapun gerakan atau peralatan dalam properti yang digunakan dalam permainan musik harus sesuai dengan tema karya musiknya, ya. Jadi perlu kalian pahami ada 3 materi ini, dan tugasnya nanti bisa langsung kalian kerjakan dan diupload di Google Classroom. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kolaborasi musik untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.